Dalam nama Tuhan Yesus, saya usir semua roh-roh ngantuk. Nah, pertanyaannya, apakah ngantuk itu ada roh atau bukan? Apakah ada roh ngantuk di dalam teks Alkitab? Ya, kalau ngantuk tidur. Bukan ditolak, saudara. Salam alaikum, kembali lagi bersama saya Evangelis James Ferdinand. Kali ini saya akan membahas tentang apakah ada roh ngantuk di dalam teks Alkitab. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semakin banyak pengajar Alkitab sekarang melakukan kekeliruan, terutama bagi mereka yang sering dipercayakan untuk melayani Tuhan. Mereka selalu berdoa, misalnya, dalam nama Tuhan Yesus, saya usir semua roh-roh ngantuk. Nah, pertanyaannya, apakah ngantuk itu ada roh atau bukan? Nah, ini kita harus pelajari terlebih dahulu ya. Bagi pelayan-pelayan Tuhan, ya saya berharap bahwa setelah menonton video ini, jangan sembarang berbicara, jangan sembarang menambah-nambai apa yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang menjadi dasar dari pembahasan pada saat ini ya, yaitu di Ulangan pasal 4 ayat 2. Janganlah kamu menambahi yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengurangi. Ya, jadi disuruh jangan menambah, jangan mengurangi. Tetapi berpeganglah pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Di Ulangan pasal 12 ayat 32. Demikianlah firman Tuhan, segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Nah, untuk menjawab apakah ngantuk itu ada roh atau bukan, ya, kita harus tahu dulu ya, sebenarnya apa saja di alam semesta ini yang memiliki roh. Nah, kalau tidak paham ini, sudah jelas pasti ngomongnya keliru terus. Dan akibatnya orang yang mendengarkan itu jadi tersesat gara-gara hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan menambahi segala sesuatu yang sebenarnya tidak tertulis di Alkitab. Dan ini sangat tidak jujur sekali ya. Nah, hanya ada 3 Bapak Ibu, atau di alam semesta yang kita tinggal ini, yang memiliki roh. Nah, yang pertama itu adalah Tuhan. Ya, jadi ia atau Tuhan itu dia memiliki roh yang disebut dengan Ruach Elohim. Kalau dalam bahasa Ibrani ya, Ruach itu roh atau nafasnya Allah ya. Atau disebut juga dengan Roh Kudus. Nah, jadi pertama itu adalah Tuhan yang memiliki roh. Yang kedua itu adalah malaikat. Jadi malaikat memiliki roh yang diciptakan ya. Baik malaikat yang sudah jatuh, yang disebut dengan iblis, ataupun malaikat yang sampai saat ini yang masih setia dengan Tuhan, yang masih ada di surga, ya. Itu juga memiliki roh, tetapi bukan roh pencipta, melainkan roh yang diciptakan. Terus yang ketiga yang memiliki roh itu adalah manusia. Nah, jadi kesimpulannya apa? Hanya ada 3 pribadi di alam semesta ini yang memiliki roh, yaitu Tuhan, malaikat, dan manusia. Jadi pertanyaannya gini, dari mana sih asal roh-roh yang lain yang juga tertulis dalam Alkitab? Sebelum Lucifer memberontak ya kepada Tuhan, dia memiliki roh yang sama dengan roh malaikat lainnya, yaitu roh yang baik ya. Tetapi setelah Lucifer atau setan itu jatuh ke dalam dosa karena dosa kesombongan dan dosa ingin mengkudeta Tuhan, dia tetap memiliki roh, tetapi rohnya sudah berubah jadi roh jahat
Karena apa? Karena kepribadiannya tuh sudah berubah menjadi pemberontak. Roh yang berasal dari setan ini akhirnya dikenal dengan roh jahat. Jadi roh jahat adalah roh yang menggambarkan sifat setan itu sendiri. Jadi setiap roh itu memiliki kekuatan dan kuasa tertentu. Sifat roh itu adalah kekal. Jadi roh itu tidak bisa mati. Hanya Allah sendiri yang bisa membinasakan roh karena Dia pencipta. Injil Matius pasal 10 ayat 28b. Tuhan Yesus berkata, "Takutlah kepada Tuhan, kepada Dia yang berkuasa membinasakan jiwa maupun tubuh dalam neraka." Nah, terus roh memiliki kuasa. Nah, yang pertama itu adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang memiliki kuasa tertinggi di alam semesta ini. Roh Allah atau Roh Kudus itu adalah roh yang sangat luar biasa. Yang kedua itu roh setan ya. Nah, roh setan ini memiliki kuasa yang diberikan sementara oleh Tuhan. Setelah tiba saatnya, iblis atau setan akan diikat dan dibakar di dalam neraka selama-lamanya. Makanya jangan heran Bapak Ibu kalau tiba-tiba orang bilang, di sana tuh ada tempat angker. Tetapi roh setan ini kuasanya itu terbatas. Yang ketiga itu adalah roh manusia. Nah, roh manusia memiliki kuasa untuk menghidupi tubuh kita. Jadi kalau tubuh kita ini tanpa roh, ya mati. Jadi yang membuat tubuh kita hidup itu karena ada roh manusia. Nah, mari kita mempelajari roh-roh jahat ya, yang merupakan jelmaan dari roh setan dan juga roh yang sengaja diberikan Tuhan untuk tujuan tertentu. Nah, roh jahat yang pertama itu yang disebut dengan roh peramal. Imamat pasal 19 ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Yang berikutnya lagi, roh cemburu. Teksnya di mana? Bilangan pasal 5 ayat 14. Namun apabila roh cemburu muncul dalam diri suami, sehingga ia merasa cemburu kepada istrinya, baik istrinya itu telah menajiskan diri ataupun tidak. Yang berikutnya roh-roh jahat. Kita lihat di Ulangan pasal 32 ayat 27. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Yang berikutnya lagi ada yang disebut dengan roh dusta. Tertulis di 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 23. Sesungguhnya sekarang Tuhan telah menaruh roh-roh dusta ke dalam mulut semua nabimu itu. Sebab Tuhan telah berfirman mendatangkan malapetaka atasmu. Ya. Jadi dia menaruh roh dusta bukan berarti Tuhan yang berdusta. Makanya diberi roh dusta supaya mencelakakan setiap orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Yang berikutnya lagi, itu ada yang disebut dengan roh kekacauan. Yesaya pasal 19 ayat 14. Tuhan telah mencurahkan di antara mereka suatu roh kekacauan. Yang berikutnya lagi, itu adalah roh para dewa. Jadi dalam Daniel pasal 4 ayat 18 firman Tuhan seperti ini ya. Itulah mimpi yang telah ku dapat. Aku, Raja Nebukadnezar, sekarang engkau Belsasar, katakanlah kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana di kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi engkaulah yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Oke, yang berikutnya lagi ada yang disebut dengan roh perzinahan. Nah, Hosea pasal 5 ayat 4. Berdemikian firman Tuhan,
perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka. Sebab roh perzinahan ada di antara mereka dan mereka tidak mengenal Tuhan. Oke, yang berikutnya lagi ada yang disebut dengan roh najis. Nah, roh najis itu kita lihat di Zakaria pasal 13 ayat 2. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi-nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Yang berikutnya lagi ada roh-roh dunia. Galatia pasal 4 ayat 3. Yang berikutnya lagi ada roh pemecah. Nah, Galatia pasal 5 ayat 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, dan roh pemecah. Berikutnya lagi ada roh penyesat. 1 Yohanes pasal 4 ayat 6. Nih, barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Yang berikutnya lagi bagian B, mari kita pelajari juga roh yang berasal dari Roh Kudus atau Ruach Elohim. Nah, hal pertama itu ada yang disebut dengan roh kebijaksanaan. Itu di Ulangan pasal 34 ayat 9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Yang berikutnya lagi ada yang disebut dengan roh hikmat. Yesaya pasal 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yang berikutnya lagi ada yang disebut dengan roh pengenalan. Yesaya pasal 11 ayat 2. Yang berikutnya ada yang disebut roh nasihat. Yesaya pasal 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yang berikutnya itu ada roh keadilan. Yesaya pasal 28 ayat 6. Yang berikutnya lagi ada yang disebut dengan roh kepahlawanan. Yesaya pasal 28 ayat 6 akan menjadi roh keadilan bagi orang yang duduk mengadili dan menjadi roh kepahlawanan bagi orang yang memukul mundur peperangan ke arah pintu gerbang. Yang berikutnya itu ada roh pengasihan, ya, atau roh belas kasihan, ya, ini. Di Zakaria pasal 12 ayat 10, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan aku akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Berikutnya lagi itu ada yang disebut dengan roh permohonan. Itu Zakaria pasal 12 ayat 10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud, atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Yang berikutnya lagi ada roh kebenaran. Yohanes pasal 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Berikutnya lagi ada roh iman. 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Roh yang berikutnya lagi ada roh hikmat. Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Yang berikutnya itu ada roh kemuliaan. Kemuliaan 1 Petrus pasal 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Yang berikutnya itu ada roh kehidupan. Wahyu pasal 11 ayat 11. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Yang berikutnya lagi ada roh nubuat. Wahyu pasal 19 ayat 14. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi kesimpulannya apa, Bapak Ibu? Janganlah kita dibodohi dengan rupa-rupa ungkapan atau pengajaran yang tidak bertanggung jawab.
terutama dari pelayan-pelayan Tuhan, dari gereja apapun di dunia ini. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya jangan diterima. Saya sarankan untuk membaca Alkitab setiap hari. Nah, saya sudah membuat telusuran ya dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada satupun di sini tertulis roh ngantuk atau roh kecelakaan. Pelayan-pelayan Tuhan, saran saya ya, saat engkau dipercayakan untuk melayani Tuhan, bertanggung jawablah dengan apa yang Anda katakan. Karena menjadi guru itu ya hukumannya lebih berat. Dari kesimpulan ini, yang biasanya ekspresinya luar biasa, saya tolak ini, saya tolak ini, saya mau sampaikan bahwa jangan saudara sebut bahwa saya tolak roh ngantuk. Tidak ada roh ngantuk. Saya tolak roh kecelakaan. Tidak ada roh kecelakaan. Tidak ada tertulis begitu. Tidak usah menambahi. Jikalau Bapak Ibu atau saudara-saudara pelayan Tuhan mendoakan orang supaya luput dari kecelakaan, berdoa saja dalam nama Tuhan Yesus, serahkan perjalanannya tiba dengan selamat disertai Tuhan Yesus. Haleluya. Cukup begitu saja. Tidak perlu saya tolak roh kecelakaan. Kecelakaan tidak ada rohnya. Atau saya tolak roh ngantuk. Ngantuk nggak ada rohnya. Kalau ngantuk tidur. Bukan ditolak, saudara. Ya. Kalau ngantuk itu berarti tubuhmu itu sedang lelah. Berarti Anda butuh istirahat. Jangan ditolak-tolak. Nah, begitu saja. Semoga pembahasan ini bisa mencerahkan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.